Kita akan coba menelisik kelembagaan KPU itu dari dalam sampai keluar. Bahwa KPU itu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ada orang-orang, sumber daya manusia, dan pembagian kerjanya itu apa saja sih? Di tingkat KPU Kabupaten Kota membentuk yang namanya badan ad hoc. Yang tidak netral, berat sebelah ke salah satu peserta. Ini berkelas sekali pertanyaannya nih Pak Romi. Halo teman pemilih, salam KPU melayani. Ketemu lagi bersama kita di podcast KPU Kabupaten Agam. Saat ini kita masih di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Agam. Dan tema podcast kita kali hari ini adalah mengenai kelembagaan KPU. Jadi kita akan ngobrol dengan anggota KPU, yaitu yang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Agam, Bapak Herman Susilo. Kita akan coba menelisik kelembagaan KPU itu dari dalam sampai keluar. Untuk itu kita telah hadir Bapak Herman Susilo. Apa kabar Pak Herman Susilo? Baik, alhamdulillah Pak Romi. Alhamdulillah. Ya, kita tahu kita setelah selesai melaksanakan pemilihan serentak di tahun 2024, dan tentu saja kegiatan kita kali ini salah satunya itu bagian dari untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, untuk itu mengenai kelembagaan ini mungkin teman pemilih ingin tahu bagaimana KPU itu kelembagaannya. Bisa kita urai dari bentuk dan struktur, terus apa saja kegiatan tugasnya. Ya. Seperti itu ya Pak Herman. Siap, iya Pak. Ya. Nah, untuk mengenal KPU Kabupaten Agam tentang kelembagaan KPU, kita persilakan kepada Pak Herman menjelaskan KPU itu lembaga apa sih gitu. Lembaga, banyak orang lembaga penyelenggara, lembaga apa gitu. Dan taunya orang ketika hari H itu ada pemilu, pemilihan pilkada itu KPU gitu. Benar. Silakan Pak. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi, Kasubag Parhubmas SDM KPU Kabupaten Agam yang telah memfasilitasi podcast kita hari ini. Teman pemilih sekalian, saya perkenalkan diri, saya Herman Susilo, Ketua KPU Agam. Hari ini mendapat kehormatan untuk datang pada podcast di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Agam pada hari ini. Seperti yang disampaikan, ditanyakan oleh Pak Romi tadi, bahwa secara kelembagaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU mendapatkan mandat amanat dari undang-undang selaku penyelenggara pemilu. Jadi tugas yang berat ini tentu dipikul oleh KPU dengan berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga peraturan KPU serta keputusan-keputusan KPU yang berada di dalamnya. Tentu KPU menjalankan ini harus sesuai dengan ketentuan. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan kelembagaan KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU itu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi jika dikatakan nasional berarti KPU itu bersifat hierarkis, dari KPU RI di pusat, kemudian KPU provinsi di tingkat provinsi masing-masing, dan tentunya KPU kabupaten kota di kabupaten kota wilayah administrasi masing-masing. Kemudian juga KPU ini bersifat tetap. Nah, maksudnya tetap ini, KPU ini bekerja terus simultan, tidak hanya pada tahapan saja. Nah, tentu KPU ini berlanjut terus, tidak bersifat ad hoc ataupun tidak bersifat panitia kerja, tetapi KPU ini bersifat terus dengan sesuai dengan Undang-Undang di Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Dan terakhir, KPU bersifat mandiri. Maksudnya KPU bersifat mandiri, tentu KPU punya kewenangan tersendiri dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Jadi dari situ kita dapat menilai bahwa KPU ini adalah lembaga negara
yang diamanahkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan kemudian mempunyai sifat seperti yang kita jelaskan tadi, nasional, tetap dan mandiri. Itu dulu Pak Rumi. Iya, itu ya tuh mengenai KPU ya. Berarti kalau tadi Pak Ketua nyampaikan hierarkis ya, berarti ada KPU pusat RI ya, Jakarta, ada KPU provinsi, ada KPU kabupaten kota. Betul. Nah, ada lagi apa jajaran ketika pemilu pemilihan apa? Ada PPK. Itu yang mungkin bagaimana statusnya apa tadi? Hierarkis tadi. Hierarkis juga ya kan, kelembagaannya. Cuma bedanya dia sementara ya dibentuknya ya gitu ya. Iya. Jadi ketika pemilu pilkada dibentuklah badan ad hoc itu ya, PPK, PPS, KPPS sama petugas Gastip ya, petugas kerjaan TPS gitu ya. Oke, teman pemilih tadi sudah disampaikan, diuraikan oleh Pak Eman. Nah, mengenai kira-kira di dalam struktur organisasi KPU itu tentu ada orang-orang, sumber daya manusia, dan pembagian kerjanya itu apa saja sih Pak Ketua? Iya, ya baik. Tadi karena KPU ini menjalankan tugas undang-undang, menjalankan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif dari tingkat pusat, DPR RI, DPD RI, sampai ke tingkat daerah, ya legislatifnya DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga kita di KPU itu melakukan pemilihan umum untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Nah, dalam menyelenggarakan tahapan ini, tentu KPU perlu struktur seperti yang kita sampaikan, hierarki dari atas, dari RI sampai ke bawah. Dalam menjalankan tugas sampai ke bawah, melaksanakan tahapan, KPU di tingkat KPU Kabupaten Kota membentuk yang namanya badan ad hoc. Di tingkat kecamatan yang kita sebut dengan panitia pemilihan kecamatan, beranggotakan 5 orang yang kemudian bekerja di lingkungan kecamatannya masing-masing. Kemudian juga ada PPS, panitia pemungutan suara, yang bekerja di wilayah desa, kelurahan, kalau kita di Sumbar berarti nagari, dan atau yang setingkat di nama itu. Kemudian juga ada KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, yang kita SK-kan 1 bulan sebelum hari pemungutan suara, yang bekerja pada hari H, yang melakukan proses pemungutan suara di TPS. Nah, begitu juga nanti proses proses dari penghitungan suara misalnya kita lakukan, dari kita mendistribusikan surat suara dan kelengkapan seluruh logistik pemilu pilkada ini, kita dari atas ke bawah, dari KPU RI, dan juga nanti hasilnya dari bawah ke atas melalui jenjang tadi itu. Nah, itu tadi yang bisa kita sedikit mengenai hierarki ini. Tentu mungkin sedikit Pak Rumi yang kami ingin sampaikan, tanggung jawab KPU untuk melakukan tahapan penyelenggaraan ini tentu kita mulai dari awal. Dari awalnya di mana? Ya ini KPU mulai dari verifikasi partai politik di awal sekali. Karena kewenangan dari KPU itu menetapkan siapa saja peserta pemilu yang berhak untuk mengikuti kontestasi di masing-masing wilayah kerjanya. Kalau KPU RI tentu dia menetapkan presiden dan wakil presiden untuk kepala daerah. Kalau KPU provinsi tentu dia menetapkan calon gubernur dan wakil gubernurnya. Kemudian kita di kabupaten kota tentu menetapkan calon bupati, wakil bupati, ataupun wali kota dan wakil wali kota. Jadi sehingga kita mempunyai kewenangan untuk menetapkan pasangan calon dan juga seluruhnya ya mengawasi prosesnya sampai merekapitulasi seluruh hasil keputusannya dan kemudian mempertanggungjawabkan itu kepada masyarakat melalui channel-channel, melalui wilayah-wilayah ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Ya, berarti KPU itu tidak bekerja sendirian, berjenjang dan melibatkan masyarakat ya Pak ya, betul? Iya. Dan tidak di hari H saja gitu. Tidak untuk persiapan panjang sekitar 2 tahun ya, 2 tahun ya, ya itu untuk persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan pilkada. Nah, untuk KPU sendiri tentu ada apa? Personil ya, pegawainya ya, apa statusnya? Sekretariat. Bagaimana
kayak Pak Ketua kan, mungkin teman pilih yang tahu kan bagaimana rekrutmennya, penerimaannya, dan ada pegawainya itu kira-kira apa gitu. Iya, iya. Jadi di KPU kan tentu punya struktur ya atau bagian kerja di masing-masing wilayah yang saling menguatkan satu sama lain. KPU misalnya ada pimpinannya di tingkat masing-masing hierarki tadi. KPU RI ini berjumlah 7 orang, KPU provinsi bisa berjumlah 5 atau sampai 7 orang, dan kemudian di KPU kabupaten kota berjumlah 5 orang. Itu dari struktur pimpinannya. Dari struktur pimpinan yang ada dilantik dan kemudian dipilih salah satu di antara pimpinan yang tersebut untuk menjadi ketua. Kemudian juga KPU juga dilengkapi, difasilitasi yang namanya sekretariat. Nah, sekretariat ini mungkin yang kita ketahui bersama, ini PNS, Pak Romi. Mungkin ini sosialisasi kepada teman-teman pemilih semua, kalau pimpinan KPU-nya itu tidak PNS. Tidak PNS, tetapi dari Bapak Sekretarisnya, kasubak-kasubaknya, kalau di tingkat kabupaten kota, kabak-kabaknya, biro-bironya, tentu itu yang PNS. Nah, kemudian sampai dari sekretariat ada yang bersifat ASN ya, ada juga yang P3K yang melengkapi seluruh struktur yang ada di masing-masing satker. Mungkin itu. Ya, berarti pekerjaan anggota KPU ya, Pak Ketua, itu didukung oleh sekretariat ya? Didukung oleh sekretariat. Yang sumber daya manusia itu berasal dari ASN ya? ASN. Baik itu PNS atau P3K ya? Ya. Ya, tentu ada dua bentuk kestrukturan sumber daya manusia ya di dalam KPU itu ya gitu. Baik teman pemilih, tadi cukup panjang lebar disampaikan oleh Pak Ketua mengenai kelembagaan KPU itu, bagaimana KPU itu sendiri, dan bagaimana sumber daya manusianya. Terus untuk ini ya Pak Ketua, untuk tugas-tugas tentu ada pembagian kerja divisi ya namanya itu. Ya. Nah mungkin teman pilih ingin tahu apa saja divisi di dalam KPU itu. Silakan Kak. Iya, terima kasih diingatkan Pak Romi. Iya, tadi kita bicara ada dua struktur ya di KPU itu yang kalau dalam istilah kitanya dalam tata kelola dan tata kerja kita bikameral, saling mendukung satu sama lain, ada pimpinan dan ada sekretariat. Nah, kalau dari sisi struktur pimpinannya tentu kita bersifat periodik atau periodisasi dan itu 5 tahun sekali. Nah, contohnya kami tentu periode 2023-2028 dan itu boleh melakukan ikut seleksi lagi untuk dua kali kesempatan, 2 kali periode di posisi yang sama. Jadi kalau sudah 2 periode tidak bisa lagi, itu ada regenerasi di sana. Nah, untuk proses seleksinya, untuk proses rekrutmennya di tingkat yang namanya komisioner ini tentu dibentuk tim oleh KPU RI dengan proses yang transparan, dengan proses yang akuntabel dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan ke publik sehingga kita melalui serangkaian proses seleksi kita dihasilkan kita yang telah menjalani ataupun melalui seluruh rangkaian proses seleksi tersebut. Kemudian kalau di tingkat sekretariat tentu Pak Sekretaris beserta seluruh struktur pimpinan yang ada di lingkungan sekretariat, karena dia karena mereka bersifat ASN, tentu bekerja penuh waktu di lingkungan KPU sampai mungkin dalam batasnya sampai mungkin pensiun dan yang lain-lain. Nah, kalau dari pembagian pimpinan ini divisinya ada 5. Ada 5, kalau di KPU RI itu 7, berarti berbagi 7. Ada juga di beberapa provinsi itu, di provinsi-provinsi yang besar, tentu juga 7 pimpinannya. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur itu 7 tingkat provinsi yang sesuai dengan jumlah penduduk dan tentunya indikator-indikator lainnya kebesaran dari jenis kerjanya. Nah, kalau untuk di KPU Kabupaten Agam, kita pimpinan ada 5 dan itu berlaku bagi seluruh satker yang di tingkat KPU Kabupaten Kota se-Indonesia. Di 5 ini tentunya ada ketua. Ketua itu dari salah satu dipilih dari yang berlima. Ketua ini mengampu divisi keuangan, umum, rumah tangga dan logistik.
Kemudian juga ada divisi perencanaan data dan informasi yang kedua. Nah, di sini juga ada untuk daftar pemilih. Ini yang divisi Rendatin, ini yang menjadi leading sektornya. Kemudian juga ada divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih serta sosialisasi serta SDM di lingkungan KPU-nya. Nah, ini juga sama dengan ini pengampu kegiatan untuk podcast, humas, kemudian bagaimana pengelolaan SDM di tingkat internal di KPU-nya dipimpin oleh satu divisi dari yang berlima tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat ada divisi teknis penyelenggaraan. Teknis penyelenggaraan tentu yang bekerja mengenai seluruh tahapan-tahapan menjadi leading sektor dari mulai proses sosialisasi, kemudian proses penerimaan, penetapan, dan tentunya juga hasil rekapitulasi itu berada di teknis penyelenggaraan. Kemudian terakhir yang kelima itu divisi hukum dan pengawasan. Kalau hukum dan pengawasan tentu yang menjadi seluruh garda terdepan seluruh tahapan kita, mulai dari awal sampai akhir, yang menjamin proses tahapan ini berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan azas penyelenggaraan pemilu. Seperti yang kita kenal, azas penyelenggaraan pemilu ini kan luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan tentunya divisi hukum dan pengawasan punya sedikit banyak tanggung jawab, baik itu dari sisi internal kita di kelembagaan maupun juga menjamin pelaksanaan itu di tahapannya. Ya. Berarti cukup banyak ya divisi kerja dari KPU ini ya Pak Ketua ya. Dan tentu saja itu dibutuhkan memang dukungan dari sekretariat ya ASN ya. Seperti yang Ketua sampaikan tadi, untuk struktur kepegawaiannya itu di bawah Sekretariat Jenderal, langsung dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU. Baik teman pemilih, tadi cukup panjang disampaikan Pak Ketua mengenai kelembagaan KPU. Nah, sekarang bagaimana Pak Ketua peran KPU ini sendiri, terutama dalam memposisikan sebagai lembaga dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, tentu tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan tugasnya. Betul. Karena tentu butuh support dan tentu dukungan dari stakeholder ya, para pemangku kepentingan lainnya, baik itu lintas instansi vertikal atau di instansi di daerah. Nah, bagaimana itu koordinasi KPU dengan lembaga stakeholder lainnya? Terus kira-kira bagaimana koordinasi dengan lembaga pemangku kepentingan lainnya itu, Pak Ketua? Ada hambatan, tantangan, atau bagaimana sih dinamikanya gitu? Silakan, Pak. Ya, setuju Pak Romi. KPU selaku penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu butuh dukungan dari seluruh pihak, stakeholder maupun juga tentunya dukungan dari pimpinan kita di tingkat KPU RI maupun di KPU provinsi. Nah, kalau di tingkat kita di daerah, tentu keberhasilan sebuah pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum itu kita harus berkoordinasi dengan semua pihak, terutama dengan mitra-mitra strategis kita. Kalau KPU tentu tidak boleh kita lupakan, ya ini adalah Bawaslu. Karena Bawaslu kita lahir dari undang-undang yang sama, KPU dan Bawaslu, dari Undang-Undang 7 tahun 2017, tentu kita punya hak dan kemudian kita punya kewajiban yang sama menegakkan demokrasi agar terselenggaranya pemilihan umum yang akuntabel, transparan, dan demokratis. Kemudian setelah Bawaslu kita tentu butuh bantuan kepolisian, TNI, dan pihak-pihak keamanan yang lainnya. Kemudian juga didukung tentunya oleh pemerintah daerah, baik itu untuk penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD RI, dan apalagi pemilihan yang bersifat kedaerahan, yaitu kepala daerah dan juga legislatif di tingkat daerah. Tentu kita butuh dukungan dan support dari TNI, Polri, dan tentunya pemerintah daerah. Kondusivitas di daerah, koordinasi yang baik, kita berkolaborasi dengan seluruh pihak, itu merupakan, kalau menurut saya Pak Romi, ini pengalaman kita di 2024, kita sukses menyelenggarakan pemilu dan pilkada 2024, itu tidak lepas dari koordinasi kita yang baik.
Kalau koordinasi kita yang baik, insya Allah seluruh tahapan kita, seluruh agenda-agenda kita dalam pensuksesan pelaksanaan pemilu dan pilkada ini akan didukung oleh seluruh pihak dan tentunya sesuai dengan koridor dan ketentuan undang-undang dan peraturan KPU dan keputusan KPU, insya Allah semuanya akan berjalan baik. Tapi kalau seandainya ini kurang berjalan, makanya KPU mungkin sedikit akan tersendat ataupun akan mengalami hambatan. Sehingga target-target kita, pencapaian-pencapaian kita yang ingin kita lakukan jadi sedikit terhambat. Kalau ini berjalan baik, kita sudah buktikan Pak Romi, mungkin dari ke KPU RI sampai ke kita di tingkat kabupaten kota, kalau kita berhasil, insya Allah semuanya akan baik. Ya, tentu saja peran stakeholder sangat membantu ya, sangat vital betul ya. Tidak bisa KPU berdiri sendiri untuk bekerja menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Nah, dengan peran seperti itu tentu seperti yang Pak Ketua sampaikan memang mandiri ya, mandiri. Tentu kelembagaan KPU itu memang dituntut untuk dia netral, profesional ya Pak Ketua. Itu bagaimana? Karena kan banyak isu-isu KPU yang tidak netral, berat sebelah ke salah satu peserta atau partai atau bagaimana lah yang kita lihat di media gitu kan. Nah itu kira-kira tantangannya bagi KPU untuk menjaga posisi netral profesional itu bagaimana Pak Ketua? Ini supaya untuk membangun bahwa public trust, kepercayaan publik tetap mendukung sepenuhnya bahwa KPU itu memang menjalankan amanah yang sesuai dengan amanat undang-undang. Silakan Pak. Iya. Ini berkelas sekali pertanyaannya nih Pak Romi. Jadi tentu tadi kita sudah bicara mengenai KPU itu bersifat nasional tetap dan mandiri. Kalau dikaji kita tentang sifat kita yang mandiri ini, tentu kita pertama punya kewenangan dalam menyelenggarakan seluruh tahapan. Berarti kewenangan itu tentu tanpa ada intervensi ataupun pengaruh dari pihak lain. Kita hanya bersifat hierarkis, menunggu aturan sesuai dengan tugas dan fungsi kita di daerah, menunggu aturan yang telah disampaikan oleh RI secara hierarkis. Kemudian juga jika dalam konteks netral dan profesional, kalau kita bisa ingat kembali bahwa ketika seluruh pimpinan KPU secara berjenjang dilantik, itu sudah mengatakan demi Tuhan, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Tentu ini menjadi sebuah dorongan dasar bagi kita semua, seluruh penyelenggara di KPU, bahwa kita punya sumpah janji jabatan. Kemudian juga di KPU juga dikenal dengan yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang mengatur etika dan perilaku penyelenggara pemilu. Jika ada dari kita yang mungkin menyimpang ataupun lalai dalam menjalankan tugas, tentu ada pihak lain ataupun lembaga lain yang merupakan kesatuan dari penyelenggara pemilu. Selain KPU, Bawaslu, ada DKPP. Tapi semoga kalau seandainya kita berjalan baik, tidak sampai kita ke DKPP, karena juga ada presiden buruk yang akan nanti kemudian untuk mengharapkan public trust ataupun kepercayaan publik, tentu kalau kami melihat Pak Romi bahwa ingin mencapai itu kita perlu ada namanya akuntabilitas dan transparansi. Seluruh proses tahapan kita dari awal, baik itu sosialisasi, kemudian berkaitan dengan seluruh lembaga politik, baik partai politik maupun calon-calon kepala daerah misalnya, dan terutama apalagi masyarakat. Nah, ini tadi yang belum kita singgung, masyarakat, bahwa kita harus menjalankan sesuai segala tahapan itu dengan akuntabel, transparan, sehingga dapat dilihat publik, dapat dilihat oleh masyarakat bahwa keterbukaan informasi yang KPU lakukan itu dapat diakses oleh siapapun. KPU berjalan hari ini itu sedang apa? Sedang tahapan apa kalau di dalam tahapan? Nah, terakhir mungkin kita sekarang sedang tidak dalam tahapan. Tentu KPU sedang apa hari ini? Nah, tentu kita harus melalui podcast, melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih ini, dan salah satunya jalan podcast ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa KPU berjalan, ada aturan, ada regulasi, dan ada
yang namanya tugas dan fungsi dan wewenang yang diatur oleh undang-undang. Insya Allah kalau berjalan sesuai dengan yang kita lakukan bersama, tidak ada yang tadi kenetralan, kemudian keprofesionalismean, ya, profesionalitas itu akan terjaga sesungguhnya, dan tentunya didasari dengan tanggung jawab dan independensi sebagai penyelenggara pemilu. Ya. Berarti itu salah satu komitmen ya Komitmen. KPU dalam menyelenggarakan pemilihan. Itu bagian dari untuk bentuk transparansi otoritas itu, untuk salah satunya mungkin untuk mengantisipasi hoax yang berkembang juga ya, Pak Ketua. Betul. Jadi apapun pekerjaan tahapan yang dilakukan KPU itu terbuka ya, disampaikan melalui media kanal publik ya, termasuk media konvensional KPU ya, Pak Ketua ya. Nah, tadi Pak Ketua sempat menyinggung soal keterbukaan. Nah, keterbukaan ini tentu salah satu bentuk transparansi akuntabilitas. Ya, mungkin itu nanti kaitannya dengan bagaimana sih bentuk pelayanan bagaimana KPU sebagai badan publik tentu ada melakukan pelayanan publik. Nah, tentu ada hal-hal yang terkait informasi, data, dokumen yang harus disampaikan. Nah, kira-kira inovasi apa yang mungkin sampai saat ini yang berkembang dan mungkin pembaruan ya terhadap KPU Kabupaten Agam khususnya dalam melakukan pelayanan keterbukaannya untuk kepada publik. Iya, baik, terima kasih Pak Romi. Jadi KPU kan lembaga negara yang tidak boleh bersifat eksklusif ya. Kita harus inklusif. Jadi kalau inklusif kita membuka diri. Di jam kerja, di hari kerja, KPU harus menerima layanan dan pengaduan masyarakat. Kemudian juga tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari pihak-pihak yang berwenang. Baik itu pimpinan partai politik, pimpinan kepala daerah, pimpinan pihak-pihak stakeholder kita, tentu kita harus membuka diri untuk itu. Kemudian kalau dikatakan inovasi, tentu mungkin sedikit kita menyinggung mengenai inovasi yang dilakukan oleh KPU RI kita, pimpinan kita di RI. Mungkin bisa kita lihat dari pemilihan umum sebelumnya, mungkin kita dulu manual. Tapi dengan berkembangnya autodigitalisme hari ini dapat kita saksikan bersama dan KPU terlibat di situ. Setiap sistem informasi kita sudah digitalisasi. Baik itu dari sistem informasi data pemilih yang itu bisa diakses oleh kapanpun oleh setiap masyarakat, SIDALIH yang mungkin kita kenal, ada sistem informasi partai politik, ada SIPOL, ada juga SIREKAP yang mungkin masyarakat bisa mengakses SIREKAP dari KPU ini by time, mungkin masuk ke login ke dalam ke dalam linknya, kemudian bisa dilihat hasil rekapitulasi di masing-masing daerah dan di masing-masing tingkatan. Jadi akuntabilitas ini sudah dimulai oleh KPU RI. Kalau untuk inovasi kita di KPU Kabupaten Agam, tentunya kita memaksimalkan yang namanya PPID. Nah, jalur layanan ini harus kita maksimalkan, dan mungkin tentu dari bagian Pak Romi, dari Kesubag Pak Romi tentu menjadi leading sektor untuk di sini, dan divisi terkait di sini kita di divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan humas hubungan masyarakat kita harus kita perkuat dengan PPID kita, sehingga PPID ini menjadi cermin, menjadi sebuah pintu layanan bagi seluruh siapapun warga negara yang ingin mendapatkan akan mengakses seluruh hak politik, hak demokrasinya, hak pilihnya untuk dapat bisa langsung ditanyakan kepada KPU dan langsung dilayani oleh KPU. Setiap itu, selagi itu sesuai dengan ketentuan, dengan aturan, KPU mungkin membuka diri untuk itu. Mungkin dari melalui PPID, dan kemudian inovasi-inovasi internal kita juga kita kuatkan, sehingga siapapun orang, baik dia misalnya disabilitas maupun yang masyarakat yang mungkin yang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, itu tidak boleh kita
bedakan. Kita harus punya semua konsep yang sama, SOP-nya yang sama, seluruh pelayanan harus kita buka sebesar-besarnya, kecuali mungkin data-data yang mungkin harus kita minta penjelasan lebih lanjut nanti dari mitra-mitra terkait kita. Teman pemilih, demikianlah penyampaian dari Pak Herman selaku Ketua KPU Kabupaten Agam mengenai kelembagaan KPU. Nah, di akhir dari podcast kita hari ini, terakhir nih ya Pak Ketua ya, tentu kita berharap ya, mungkin ada ingin yang disampaikan Pak Ketua kepada teman pemilih, masyarakat luas. Tentu mungkin ada ajakan dan mungkin ada himbauan ya. Silakan Pak Ketua. Iya. Yang pertama, kami dari KPU Kabupaten Agam, kita tentunya semua mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, kepada seluruh instansi terkait yang telah membantu KPU Kabupaten Agam mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Dukungan dari kita semua sangat berarti bagi KPU Kabupaten Agam dalam menyukseskan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum ini di tahun 2024 yang kemarin. Dan tentunya kemudian yang kami ingin sampaikan adalah kepada seluruh masyarakat, teman pemilih, marilah kembali kita tambah literasi kita terkait dengan hak pilih kita dan demokrasi. Semoga kita bisa menjadi pemilih cerdas, pemilih yang tahu bagaimana menggunakan hak pilih sebagai hak konstitusional kita, dan akan nanti terjadinya sebuah keputusan bagi kita demi baiknya demokrasi dan pemerintahan kita ke depan. Kemudian yang ingin kami sampaikan, karena saat ini KPU tentunya dari tingkat RI sampai ke kita di daerah sedang dalam proses non-tahapan, di mana pasca pemilihan umum dan pilkada ini tentu kita harus bersiap pada persiapan di pemilu yang akan datang. Tentunya di tengah-tengah tahapan pasca tahapan ini ada beberapa hal krusial yang ingin kami sampaikan kepada teman pemilih semua, bahwa hari ini KPU sedang bekerja di dua hal besar yang sedang bekerja, yang sedang dilaksanakan hari ini. Yang pertama, yakni namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana DPT kita yang ditetapkan pada pemilihan sebelumnya yang terakhir itu dimutakhirkan oleh KPU dengan waktu selama 3 bulan, per 3 bulan diplenokan dan kemudian juga dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Kemudian juga selain pemutakhiran data pemilih, KPU juga terus melakukan program sosialisasi dan pendidikan pemilih, di mana mensosialisasikan ini menjadi kewajiban mutlak dan dasar bagi KPU untuk tentunya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menjadikan pemilih kita pemilih cerdas tadi, demi terselenggaranya pemilu yang akuntabel, pemilu yang bermartabat, dan tentunya pemilu yang demokratis. Semoga dengan partisipasi kita seluruhnya, pemerintah daerah, stakeholder, dan kemudian juga arahan dari pimpinan-pimpinan kita memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan menjamin, tugas utama KPU itu adalah menjamin hak pilih masyarakat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan konstitusi kita. Mungkin sedikit tambahan dari kami, Pak Romi. Teman pemilih, demikianlah apa yang disampaikan Ketua Kabupaten Agam, Pak Herman Susilo, mengenai kelembagaan KPU. Tentu kita memahami bahwa kelembagaan KPU itu sangat besar ya, dan ada jajarannya. Dan tentu kerja KPU tidak sendiri, ada stakeholder, dukungan support semuanya. Dan tentu saja hal itu dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua, teman pemilih khususnya, bahwa KPU itu memang tidak bekerja di hari H. Ada tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan menjelang hari H. Nah, di akhir acara podcast kali ini mungkin saya ingin menyampaikan bahwa jangan lupa, silakan bagi teman pemilih yang ingin mengakses, butuh informasi data, mengunjungi website KPU Kabupaten Agam ya, di capstreetagam.kpu.go.id. Di situ teman pilih bisa mengakses, mendownload, melihat data-data dokumen baik itu pemilu maupun
pemilihan tahun 2024 dan data-data yang terkait dengan kelembagaan KPU. Selain itu juga secara langsung melalui ke kantor KPU atau melalui FPPID Kabupaten Agam, di situ bisa melakukan permohonan informasi kira-kira data yang memang spesifik dan memang harus kita klasifikasi. Nah, baik Pak Ketua, terima kasih atas kesempatannya telah hadir pada podcast kita hari ini mengenai kelembagaan KPU menisik dari dalam keluar. Mudah-mudahan Pak Ketua nanti bisa hari lagi sebagai narasumber podcast. Dan teman pilih, jangan lupa saksikan podcast berikutnya. Kita akan mengupas tuntas mengenai kepemiluan mulai dari kelembagaan dan sampai penyelenggaraannya. Tentu dengan narasumber yang berbeda. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Jangan lupa like and subscribe YouTube KPU Kabupaten Agam dan media sosial KPU Kabupaten Agam. Baik teman pemilih, demikianlah podcast kita kali ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Salam KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Sama-sama Pak Romi.